Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim swapping station akan mempresentasikan proses produksi yang berkolaborasi dengan Design and the Future atau DP5. Jadi kami akan mendesain power supply untuk cargo bike yang kita menggunakan swapping system. Fixed station baterai yang akan digunakan untuk cargo bike yang akan dirancang adalah sistem baterai swapping. Untuk baterainya sendiri, kita menggunakan swap ID dengan kapasitas slotnya itu 3 baterai, dayanya itu 1500 watt, dimensi ukuran 852 dikali 309 dikali 317,3 mm. Sertifikasinya EB54. Untuk ukuran baterainya sendiri, tekanan amperanya 64 volt 225 Ah. Selnya itu lithium ion LFP, siklusnya hingga 2000 siklus, jarak tempuh hingga 60 km, pengisian tukar baterai, berat baterainya 12 kg, sertifikasi IP6CE, dimensi ukuran baterainya itu 177 dikali 177 dikali 330 mm. Untuk pengharga baterainya itu dari kuota 100 km dihargai 20.000, 250 km 45.000, 500 km 80.000. Bisa dibayar menggunakan cashless dari aplikasi GoPay ataupun di sini ada beberapa tampilan station, contoh-contohnya referensi. Nah, untuk di sini ada beberapa aktivitas yang mungkin akan dapat dilakukan di swapping station itu, yaitu ada buat charging gadget, tong sampah, terus ada vending machine, sama wastafel, sama untuk pengisian angin motor. Swapping station for cargo. Di sebelah kiri ada gambar cargo bike yang akan digunakan. Cargo bike ini merupakan IF dengan sistem swap baterai. Untuk bagian tengah terdapat swapping baterai port yang menjadi bahan bakar cargo bike yang akan digunakan nanti. Untuk bagian sebelah kanan, gambar station yang akan digunakan sebagai tempat penukaran baterai cargo bike. Kegiatan dan kebutuhan. Kegiatan yang dapat dilakukan sembari pergantian baterai meliputi pengantrian baterai, mengisi daya ponsel, beristirahat santai, membeli makanan atau minuman melalui vending machine, bisa mencuci muka dan mencuci tangan di wastafel, mengisi angin ban, dan membuang sampah. Faktor internal, kebutuhan yang harus dipersiapkan saat pembuatan swapping station secara real meliputi lahan, bangunan, fasilitas penunjang, electrical engineer, control vendor, production team. Faktor eksternalnya, kebutuhan yang harus dipersiapkan saat pembuatan swapping station secara real meliputi vendor baterai, vendor cargo bike, vendor fasilitas penunjang, vendor station. Tim operasional. Perancangan dan penerapan swapping station secara real membutuhkan tim yang dapat dijabarkan sebagai stakeholder, meliputi user sebagai pengguna, vendor swap baterai, electrical engineer, dan vendor cargo bike sendiri. Selanjutnya untuk studi swap station yaitu kita menggunakan lahan yang menjadi acuannya yaitu lahan Pertamini yang lahannya itu sendiri dibagi menjadi 3 tipe, yaitu gold dengan luas 250 meter persegi, platinum dengan 300 meter persegi, dan diamond 500 meter persegi. Bisa dilihat di sini gambaran dari Pertamini itu sendiri, yaitu ada 2 section, yaitu section pengisian bahan bakar dan juga ada bagian toilet dan kantor atau tempat peristirahatan. Bisa dilihat juga di denahnya itu ada space untuk pengisian bahan bakar dan dia itu menggunakan 2 jenis lantai, yaitu konblok dan dia beton atau coran.
Dan dia ini ada summary for design briefnya. Jadi hasil dari studi yang sudah dilihat sebelumnya, mengapa kita membuat seperti Pertamini? Karena kita tidak ingin menghilangkan esensi pengisian bahan bakar. Walaupun kita sudah menggunakan listrik, namun penggantian bahan bakar dengan sistem tukar baterai itu juga tetap pengisian bahan bakar. Jadi kita tidak ingin menghilangkan esensi pengisian bahan bakar. Lalu kita menggunakan material yang sustainable atau go green. Lalu juga mengefektifkan ruang untuk penyimpanan baterai, maintenance engineer yang standby di station untuk menjaga. Desain bisa banyak ide, namun acuan luas lahan itu tetap kembali ke Pertamini. Penempatan CCTV, alarm kebakaran, alarm kejahatan, dan tabung apar juga diperlukan. Lalu juga regulasi do or don't saat di swapping station. Lalu ini adalah breakdown dari si analisis swap station. Satu, yaitu konsep Pertamini. Dia itu lahannya, meliputi lahannya, SOP, dan pola operasionalnya. Lalu keamanannya ada apa? Fire alarm, police alarm, lalu juga ada Go Green Concept, yaitu di material dia menggunakan aspal geopori, lalu juga menggunakan sistem hemat energi yang mana sumber listriknya itu melalui PLN dan juga panel surya. Jadi ada dua sistem uh, pelistrikannya. Lalu juga menggunakan daur ulang material. Lalu ada juga uh, rest area, yaitu meliputi tempat duduk, toilet, dan vending machine. Lalu juga sistemnya sudah self-service, yaitu sudah menggunakan LCD dan paymentnya secara online. Lalu ini adalah production flow-nya. Jadi production flow yang akan dilakukan meliputi pembuatan bangunan yang memiliki dua cabang, yaitu kontak vendor dan penyusunan mesin, dan pemasangan CCTV serta pemasangan alarm yang di ujungnya akan diuji coba. Lalu di production flow ini ada meliputi 4 sistem, yaitu pembuatan bangunan dengan sistem 2.0, produksi komponen di 3.0, lalu sistem kerja swapping di 4.0, lalu sistem keamanan CCTV di 5.0. Pembuatan bangunan di 2.0 yaitu meliputi pembuatan fondasi, meratakan tanah, melapisi geopori, dan pengecatan jalan, yang mana itu masih secara konvensional. Lalu produksi komponen, mereka sudah menggunakan mesin pabrik, namun kita tidak bisa memproduksi sendiri, kita masih pabrik masih hasil pabrik, yaitu meliputi pembuatan case baterai, pembuatan case vending machine, dan rangka tempat istirahatnya. Lalu sistem kerja dari si swapping station ini ada di 4.0, yaitu penggantian baterai sudah menggunakan internet, payment system, dan verifikasi data juga sudah melalui koneksi internet. Lalu sistem keamanan di 5.0 itu karena kita akan menggunakan CCTV dengan artificial intelligence, yaitu sudah terkoneksi dengan verifikasi data yang mana setiap orang sudah langsung terverifikasi di identitasnya. Lalu keamanan alarm kebakaran. Sekian dari presentasi tim swapping station, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Lupa stop recording.